teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas bab 9 yaitu firewall. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas bab 9 yaitu ada firewall filter concept chain, firewall filter concept if then, firewall filter concept strategi, firewall filter kasus 1 hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, firewall filter kasus 2 hanya beberapa VC yang bisa ping ke server, firewall filter kasus 3 hanya beberapa VC yang tidak bisa ping ke internet, P7 firewall filter kasus 4 blokir YouTube dari sisi klien, P8 firewall filter firelog, 9 firewall filter blokir akses pada jam tertentu, ke-10 firewall address list, konsep address list, firewall address list untuk firewall filter, firewall address list untuk firewall NAT, firewall NAT Ethernet Masquerade, firewall NAT Ethernet, firewall NAT persiapan topologi Apache 2, firewall NAT DSNAT, firewall NAT konfigurasi dan server, firewall NAT DSNAT ready card. Jadi di sini terdapat 5 PC dan satu switch dengan satu Cisco, satu router yang terhubung ke internet ISP. Nah, jadi nanti router bisa mendapatkan internet dan sharing ke klien atau PC. Nah, jadi nanti PVC ini bisa akses internet. Kita buat topologi seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman bisa saling menghubungkan dari MikroTik ke ISP, kemudian MikroTik ke switch PC1 dan 1, 2, 3, dan 4, 5. Ke materi yang kedua yaitu firewall filter concept if then. Kita sudah berada di Winbox. Oke, teman-teman, di sini saya akan materi yang kedua if yaitu jika dan then yaitu maka. Pastikan MikroTiknya nyala, kemudian kita klik IP firewall. Nah, di sini kita klik tanda plus. Kemudian intinya itu chainnya itu bisa disebut dengan if, yang menentukan apakah suatu paket diizinkan atau diblokir. Nantinya, paket apa yang dimaksud paket tersebut? Misalkan teman-teman ingin memblokir di sini bagian protokol, ingin memblokir ICMP dan lain-lain. Nah, paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan atau disebut paket dengan spesifikasi apa yang ingin difilter, apakah web atau DNS dan lain-lain. Nah, di sini disebut dengan menu if. Kemudian di sini teman-teman bisa ke bagian action. Nah, action ini dia disebut dengan then, yaitu maka, berarti artinya apakah paket akan yang diizinkan atau diblokir, paket ada general atau if. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali. Kemudian PC itu akan diblokir. Nah, teman-teman bisa login ke Winbox. Pastikan sudah terhubung. Di sini teman-teman bisa klik IP firewall. Kemudian kita pencet tanda plus. Kemudian kita pilih general. Caranya kita itu pakai input. Kemudian untuk RC address-nya kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.10. Kemudian protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian kita klik action. Nah, di sini kita pilih yang drop.
karena kita ingin memblokir. Kan kasus kedua yaitu kita akan memblokir akses Facebook dari laptop dengan IP tertentu. Dan di sini kita sudah membuka Wixbox, kemudian kita pilih IP firewall, kemudian tanda plus general, kita pilih forward. Untuk RC address-nya kita masukkan yaitu 192.168.1.10. Kemudian untuk DSD address-nya di sini kita bisa buka ke cmd.com. Di sini kita bisa ketikkan ns cook .com, kemudian enter. Nah, dia akan muncul IP si Facebook-nya. Dan kita pergi ke Winbox. Nah, untuk protokolnya kita pilih IP TCP karena yang ingin diblokir yaitu HTTPS Facebook. Kemudian kita klik action, kita pilih yang drop karena kita ingin memblokir. Kemudian di sini kita bisa lagi buka ke general untuk melihat ISP IP-nya Facebook, yaitu kita isikan di sini tadi, yaitu 31.13.95.35. Kemudian RC address-nya kita tutup. Maka IP dari manapun tidak bisa akses Facebook. Itulah konsep if dan then. Materi yang ketiga yaitu firewall filter strategi. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas terdapat dua strategi yaitu accept few, drop any. Drop few, accept any. Jadi untuk kasus yang pertama itu kita menggunakan strategi drop any dan you accept. Ini kenapa memilih strategi tersebut, karena kita akan memblokir beberapa dan sisanya untuk kasus yang kedua yaitu dua komputer bisa ping ke internet 8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Nah, untuk kasus kedua ini memakai strategi drop any, artinya kita mengizinkan beberapa komputer ping ke internet yaitu ping 88.88.8 dan memblokir sisanya agar tidak bisa ping ke internet. Nah, itulah strategi yang bisa digunakan untuk firewall filter, teman-teman. Yang keempat yaitu firewall filter kasus 1, hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Suatu kasus terdapat 4 kasus yang menyelesaikan yang nomor pertama. Nah, di sini kita bisa buka Pnet Lab. Nah, jadi di sini di topologi kita akan melakukan PVC1 yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Kita menggunakan chain input karena address yang berasal dari PVC berakhir di router. Dan di sini kita bisa buka Winbox. Kemudian kita pilih IP firewall.
tanda plus. Nah, chainnya kita pilih input. Kemudian general ini sebagai if action, kita RC-nya pilih yang itu. Terus 92, tuh 68, tuh 72, tuh 80. Kemudian protokolnya kita pilih ISMP. Untuk actionnya kita pilih accept, kemudian apply, oke. Kemudian kita akan membuatnya lagi drop, kemudian kita akan general. Caranya input. Dan untuk protokolnya ICMP. Kemudian kita actionnya pilih drop dan apply, oke. Kemudian di sini kita sudah punya dua untuk drop. Kemudian di sini kita bisa pengujiannya. Saya buka di Pinet. IP router yang mengarah ke internet 2 yaitu 182. Karena settingan itu PVC yang bisa ping ke router. Lalu pengujinya kita akan buka di PVC 2. PVC 1. Yaitu kita bisa ping 92 168 149 182. Enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Kemudian kita akan PVC yang kedua. Jadi di sini sudah berhasil bisa ping ke router. Itu hanya PVC 1. Kembangkan yang bisa akses atau ping ke router yaitu PVC 1 dan PVC 2. Yang PVC 3, 4, 5 itu tidak bisa. Kita pergi ke Winbox. Lalu kita bisa klik yang ini. Lalu di sini kita bisa copy. Dan di sini kita ubah menjadi 183. Dan kita apply. Oke. Di sini terdapat dua akses untuk PVC 1 dan 2. Kita bisa cek di PVC 2. Dan kita akan ping 92 168 149 183. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian untuk tanda pagar ini menandakan yang aktif ya teman-teman. Jika di sini drop kita taruh di atas. Nah, di sini maka nantinya konfigurasi accept itu berfungsi ya teman-teman. Maka di sini drop itu taruh di bawah setelah kasus kedua. Dan kita bisa klik kanan. Node virtual. Nah, namanya kita ubah menjadi server. Nah, ikonnya itu ubah menjadi, bisa dicari dengan server.
server. Nah, description-nya itu kita ubah menjadi server. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita hubungkan ke mikrotiknya. Kita belum save IP-nya, kemudian kita buka Winbox. Kemudian di sini kemudian kita pergi ke IP, address. Kemudian kita pilih tanda plus. Kemudian address-nya kita IP-nya yaitu 192.168.99.1/24. Dan internetnya kita pakai Ethernet 3 dan kita apply. Oke. Setelah itu di sini kita buka servernya. Kita klik show IP. Karena IP-nya masih kosong, kita akan buat IP untuk server. Itu menggunakan IP static. Nah, untuk perintahnya yaitu perintah IP 192.168.99.2/24 dan 192.168.99.1/24 lalu enter. Setelah itu di sini kita bisa ketikkan lagi show IP. Nah, di sini sudah muncul untuk konfigurasi. Kita akan membahas materi yang kasus kedua ya teman-teman. Jadi nanti kita akan coba untuk hanya beberapa visi yang bisa ping ke server, dan di sini kita bisa buka Winbox. Kemudian IP firewall. Di sini kita bisa pencet tanda ini semua. Untuk disable itu terdapat konfigurasinya itu tidak aktif ya teman-teman. Di sini konfigurasi kasus yang kedua yaitu di sini kita bisa ping server ke router terlebih dahulu. Dan ping 92.168.1.9.182. Teman-teman di sini membuat PVC 3 dan 4 hanya bisa ping ke server. Teman-teman dan di sini akan menggunakan chain apa? Jadi kita menggunakan chain forward. Kita bisa menggunakan drop any mengizinkan beberapa dan sisanya itu tidak bisa. Kita buka Winbox. Lalu di sini pilih tanda general. Chainnya itu forward. Nah, di sini untuk share RS address-nya PVC 3
So IP PVC 3 yaitu 81, PVC 4 184. Nah, di sini kita bisa isi dengan ASRC. Addressnya 192.168.149.181. Kemudian DSD address-nya yaitu 192.168.99.2. Dan protokolnya kita pilih ICMP. Kemudian kita klik action. Kita pilih accept, kemudian apply. Oke. Setelah itu teman-teman kita belum konfigurasi untuk PVC 4. Nah, di sini kita bisa pencet yang tadi. Lalu kita bisa copy. Dan di sini kita bisa pilih yang itu 84. Dan kita actionnya pilih accept. Kemudian apply. Oke. Dan di sini sudah bisa. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi drop any ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik tanda plus dan general. Caranya kita forward, kemudian set address-nya yaitu 92.168.149.0. Kemudian DSS address-nya yaitu 192.168.99.2. Kemudian protokol kita menggunakan ICMP. Ini konfigurasi if-nya ya. Untuk D-nya, action-nya pilih drop. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita akan buka di Pinet. Kemudian untuk pengujian, kemudian kita bisa ping server dari PVC 3. Ping terus 92.168.99.2. Materi yang ke-6 yaitu firewall virtual kasus ketiga. Nah, jadi di sini untuk Cisco 3 kita akan membuat hanya beberapa VC yang tidak bisa ping ke akses internet, sisanya itu bisa. Nah, jadi untuk praktek kasus yang ketiga itu akan membuat VC 2 dan 3 itu tidak bisa ping ke internet. Nah, di sini kita caranya digunakan kasus ketiga ini kita dapat menggunakan chain itu forward. Sedangkan strategi yang drop view access drop any, teman-teman jadi memblokir beberapa izinkan untuk sisanya. Di sini kita bisa pergi ke Winbox. Kita bisa disable konfigurasi sebelumnya. Kita bisa tandakan tanda plus. Kemudian chain-nya kita pilih forward. SC address-nya 92.168.149.183. Dan DSD address-nya kita kosongkan saja.
protokolnya kita ICMP, out interface-nya kita Ethernet 1, action-nya kita drop, kemudian apply, oke. Nah, untuk konfigurasi PVC 2 dan 3 tidak bisa akses internet itu sudah. Lalu di sini kita bisa klik drop, lalu copy. Lalu di sini kita ubah IP-nya menjadi 81. Kemudian exit-nya kita pilih drop, lalu apply, oke. Oke, di sini kita akan konfigurasi untuk akses teman-temannya, tanda plus dan general. Chain-nya kita pakai forward dan out-nya pakai Ethernet 1. Protokolnya kita ICMP. Action-nya kita pilih accept dan lalu apply, oke. Di sini kita bisa ping dari PVC 1, yaitu ping 8. Dan di sini sudah bisa ya teman-teman. Untuk PVC 2 yaitu kita akan ke materi yang ketujuh, yaitu filter firewall, filter kasus 4. Nah, jadi di video sebelumnya itu ketika melakukan pengujian, kita hanya menggunakan metode CLI. Kita belum pernah melakukan pengujian. Nah, di sini nanti kita akan coba praktekkan pada kasus yang keempat, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web TTPS lainnya dari sisi klien. Nah, di sini yang pertama kita akan coba yang YouTube saja ya, teman-teman. Nah, di sini kalian dapat membuka pinetnya terlebih dahulu. Kemudian kalian itu di sini karena belum ada device yang menggunakan UI, di sini kalian dapat tambahkan, kita klik kanan, node, UI. Ini pakai yang Linux, kemudian namanya desktop ya teman-teman. Ikonnya kita pilih yang desktop. Primary console-nya kita pakai yang RDP. Kemudian kita save. Kemudian kita sambungkan ke switch. Nah, di sini nanti kita akan strategi.ini. Memblokir semua, kalian dapat buka Winbox terlebih dahulu. Di sini membuat atau memblokir dari sisi klien, kita akan menggunakan strategi yang tadi kita sudah bilang. Lalu di sini kita bisa klik tanda plus. Kemudian chain-nya itu forward. Nah, ini RSC address-nya itu kita kosongkan saja ya teman-teman. Dan protokolnya itu kita pakai yang TCP. Kemudian DS port-nya 443. Dia di advance host.
kita youtube.com, kita actionnya pakai yang drop oke. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian. Kita bisa buka desktop di Firefox. Bisa buka desktop kemudian Firefox, dan kita cari youtube.com. Dan di sini kita tunggu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ketika kita mengakses youtube.com itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi seperti video, title, firewall, log. Nah, jadi ketika kita mengakses youtube.com itu aktivitasnya atau aksesnya itu bisa dicatat ya teman-teman. Firewall log. Teman-teman, nah di sini dapat lihat kalian buka Winbox, firewall. Nah, di sini kita menggunakan konfigurasi yang terakhir yang sebelumnya kita memblokir youtube.com. Kita sudah konfigurasi, kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini kita bisa login ke Winbox. Maaf, ke desktopnya. Di sini kita akan mengaksesnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh tidak bisa, kemudian kita, nah ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada lognya di kita IP. Lihat, oh iya, maaf nih. Materi yang ke-9 yaitu firewall filter blokir akses pada jam tertentu, yaitu NTP. NTP yaitu Network Time Protocol. Nah, di sini kita sudah membuka Winbox, kemudian kita klik kanan, Add Time. Nah, kalian di sini dapat lihat bahwa waktu McCarthy dengan hardware itu berbeda, teman-teman. Di sini untuk jam pada jam 2.
Jadi nanti kita akan gunakan NTP ya teman-teman, yaitu pengaturan waktu yang dibutuhkan untuk sinkronasi waktu pada kalian nantinya sama dengan waktu pada mikrotik kalian. Nah, di sini untuk NTP sendiri itu dibagi menjadi dua, NTP server dan NTP client. Di sini kita menggunakan NTP client ya teman-teman. Nah, di sini kalian dapat pergi ke sistem SNTP client. Dan ininya itu enable-nya itu dicentang. Kita modenya pakai broadcast. Kemudian primai NTP-nya kita 0.id.all.ntp.org. Kemudian second primainya itu 1.id.all.ntp.org. Kemudian kita apply. Oke. Setelah itu di terminal kita bisa ubah dan-nya sesuai negara, kita bisa klik sistem. Ini. Kemudian time zone-nya milih yang kita biar cepat kita ketik Asia. Kemudian kita apply. Asia Jakarta. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian di sini kita pergi ke IP firewall filter rules. Kita bisa klik yang ini, kita kemudian pilih yang ekstra. Time-nya kita ubah menjadi misalkan jam 9. Kemudian ini jam 17. Nice. Soon. Itu tidak di checklist ya teman-teman. Kemudian kita apply. Oke. Setelah itu kita bisa pergi ke Linux, ke Pinet Desktop yang tadi kita coba ketik ulang. Dari yang ke-10 yaitu firewall address list, concept address list. Ibu cek. Kita akan ke materi yang ke-10 yaitu firewall address list, concept address list. Kita buka, nah di sini kita buka Winbox, kemudian firewall. Lalu kita buka address list.
Yang ini dapat melakukan atau menandai berapa si IP yang klien nakal. Di sini kita bisa klik tanda plus. Dan namanya misal klien. Kemudian addressnya misalkan kita namanya yaitu kok nama? Maaf. 92.168.1.10. Dan kita apply. Oke. Nah, jadi teman-teman misalnya klien itu IP-nya dari 30 sampai 40, gimana itu caranya menandainya? Kita klik plus kita namanya tetap aja klien. Kemudian IP-nya itu 92.168.1.30 92 atau 68 1.40. Kemudian apply. Kita bisa klik plus, kemudian klien, addressnya itu kita 192.168.2.0/24. Kita apply. Oke. Itu dia teman-teman konsep dari address list. Jadi kalian dapat melakukan IP berapa sih terdeteksi IP dari klien. Melanjutkan materi yang ke-11 yaitu firewall address list. Address list untuk firewall filter. Kita belum menyesuaikannya, jadi kita buka Winbox. Nah, di sini kalian dapat diisi tiap ini. Jadi untuk menyesuaikan topologi kita di sini kasus 1 hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Tidak bisa, kalian bisa buka Winbox, kita pergi ke firewall. Nah, di sini kita bisa klik filter rules. Nah, pada video yang kemarin kita bisa matikan saja konfigurasinya semuanya. Nah, di sini kita sudah matikan. Kita bisa aktifkan menggunakan kita akan coba PVC. Dan di sini kita sudah nyalakan. Ketika virtual machine itu sudah mati atau itu IP-nya tidak akan berubah. Ya, di sini kita bisa buka Winbox, IP DHCP server. Setelah itu di sini perintah, maaf, ada kesalahan sebelumnya. Saya di sini sudah mengkonfigurasi IP-nya ya teman-teman dari semua PVC. Saya konfigurasi IP statik, kemudian kita kembali ke Winbox, mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya teman-teman kita menggunakan kasus yang tadi. Nah, oke teman-teman, jadi di sini nanti kita akan buat PVC 1 dan 2 yang dapat mengaksesnya internet. Sisanya itu tidak bisa. Nah, di sini kita buka firewall. Nah, di sini sudah. Kemudian kita pilih advance. Oh iya teman-teman. Nah, ini input kan. Kemudian advance-nya untuk SCR address-nya klik yang approve action-nya accept apply. Oke.
Oke lah, ini. Kemudian kita pilih input SC address-nya IP router yaitu 68.149/24. Dan actionnya kita pakai yang drop dan apply. Oke. Setelah itu di sini kita bisa melakukan pengujian ya teman-teman. Kita bisa buka di ini, kemudian kita akan coba ping. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman. Lalu di sini ke VVC3. Ping 149. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, di sini kita akan coba di PVC5. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai konfigurasi yang kita bisa buka dulu sebelumnya Winbox. Sebelumnya di sini kita akan coba sedikit menjelaskan ya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke IP, menu IP, firewall. Untuk virtual rules dan NAT dan address list sebenarnya telah kita pelajari ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke NAT. Lalu di sini kita bisa klik tadi. Kita pelajari ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke NAT-nya. Lalu di sini kita pilih advance. Jadi untuk RC address-nya di sini kita bisa PVC1 sampai PVC4. Lalu di sini kita bisa kemudian kita apply. Oke. Lalu di sini kita bisa ke PNet. Kita akan ping Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa langsung saja ke PVC5 yaitu materi yang ke-13 yaitu firewall NAT RCNet Mesh Query. Network Address Translation NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti virtual rules bekerja dengan if then. Nah, di sini untuk materi MeshQuery sebelumnya kan sudah kita jelaskan ya teman-teman. Dia telah terkonfigurasi jaringan NAT agar PC ini itu dapat mengaksesnya internet. Lalu di sini NAT itu sama dengan konsep DAN. Nah, di sini kita bisa pencet IP, kemudian NAT. Nah, di sini generalnya itu RCNet, kemudian kita nah, isinya itu
ada Masquerade dan RCNet. Nah, jadi untuk Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public. Firewall NAT, SCNet. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, kita buka IP address. Nah, jadi ini yang terhubung ke internet satu yaitu 188. Untuk slash 24 itu terdapat 254 IP yang dapat digunakan. Sedangkan itu kita akan coba tambahkan 4 IP lagi ya teman-teman. Itu kita bisa Ethernet 1 copy. Kita akan bisa menambahkan 289 apply. Kemudian lagi 90. Kemudian lagi 91. Yang terakhir adalah 193. Nah, jadi di sini terdapat Ethernet ya, maaf teman-teman, kita ulang. Akan 199. Oke, kemudian kita akan 190. Oke. Akan 191 apply. Oke. Dan yang terakhir adalah 192. Oke, dan copy lagi. Yang terakhir adalah 193. Nah, jadi di sini terdapat internet 1. Nah, oke teman-teman. Di sini sudah. Kemudian di sini kita akan coba jelaskan. Di sini kita bisa masuk ke firewall. Kita pencetnya yang NAT. Jika jaringan klien ingin mengakses internet itu IP-nya akan digunakan dari IP yang acak. Sedangkan untuk IP SCNet maka itu akan dispesifikasikan sampai menggunakan IP 184 yang akan ditranslatekan. Kemudian di sini kita bisa klik NAT. Di sini terdapatkan tanda Masquerade. Kita ubah ke RSCNet. Nah, di sini terdapat tambahan kolom lagi untuk address dan to port. Nah, di sini untuk to address-nya kita akan menggunakan IP yang 184. Lalu kita klik apply. Oke. Di sini coba menentukan pengujian, kita buka PVC 1. Kita akan coba ping 88. Nah, ini
bisa. Kemudian PVC 2. Nah, ini juga bisa. Kemudian PVC 5 seharusnya tidak bisa ya teman-teman. RCNAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. RCNAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, yang kedua ini ada DSTNAT. Digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DSTNAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Port forwarding melempar traffic keluar router. Digunakan ketika membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web traffic, DNS router, dan lain-lain. Mengimplementasikan menggunakan DSNAT, kita buka ke ini. Untuk desktopnya kini kalian harus hapus dulu. Nanti nge-lag ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba kembangkan dengan menggunakan Docker IO yang ada web servernya. Teman-teman, kita bisa close laptop terlebih dahulu. Cara menambahkan Docker IO pada web server Apache 2, pencet device. Kemudian kalian itu harus download yang Docker Apache 2 get device. Lalu nanti kita tunggu bisa cek caranya itu. Nah, kemudian sudah. Kemudian di sini saya akan klik kanan node Docker IO. Nah, ini image-nya kita pakai Apache 2. Namanya yaitu server kayak gini ya teman-teman. Nah, ikonnya itu server saja. Saya akan menggunakan IP static ya teman-teman, yang mengarah ke internet satu yaitu 92.168.49.41/24. Kemudian default routernya 192.168.49. Kemudian DNS-nya kita pakai 8. Scan foldernya kita pakai yang SSH. Kemudian kita akan save. Hubungkan switch. Nah, kita akan masuk ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, sudah
langsung ke home ya. Kita bisa lihat untuk IP dengan perintah if config 1. Nah, di sini sudah terisi IP-nya yaitu 192.168.149.41. Setelah itu di sini kita mengecek IP gateway-nya dengan perintah IP router. Nah, di sini kita akan melakukan ping 88. Nah, ini sudah bisa melakukan ping 88 Kita akan ke materi yang ke-16 yaitu firewall NAT konfigurasi DSNAT. Kita akan ke Winnet Winbox. Nah, oke teman, di sini buka firewall NAT, kita tambahkan tanda plus. Nah, generalnya itu chain-nya itu kita pakai DSNAT. DST address-nya yaitu 192.168.149.184. Lalu protokolnya itu kita pakai TCP. DST portnya kita kasih yaitu 1. Actionnya yaitu kita kasih DST-NAT. Kemudian untuk address-nya kita 92.168.149.41. Kemudian untuk portnya yaitu 80. Kita apply, oke. Kemudian di sini kita akan pengajuan scratch IP-nya yaitu 92.168.149.41. Materi yang ke-17 yaitu firewall NAT konfigurasi DNS server. Nah, nanti di sini misalnya terdapat 2 server ya, teman-teman. Ketika klien mengakses server ini itu akan menggunakan ping, terus IP-nya jika PVC 1, kita akan melakukan ping itu menggunakan IP. Bagaimana jika servernya itu terdapat 100? Teman-teman, kita itu pastikan tidak mungkin IP dari server tersebut. Nah, untuk memudahkan kita itu membuat yang namanya itu domain, teman-teman. Atau DNS, ketika klien itu mengakses server itu tidak menggunakan IP, tetapi menggunakan domainnya. Tadi untuk konfigurasinya di sini kalian dapat masuk ke Winbox. Lalu di sini kita akan disable. Kita bisa ke filter roles, disable semua. Kemudian kita akan menu IP DNS. Alamatnya kita centang. Kemudian apply dan static.
dan kita tambahkan tanda plus, namanya yaitu server 1 mydomain.com. Kemudian addressnya kita bisa gunakan yaitu 192.168.99.2, kemudian apply oke. Buat lagi untuk web server itu server 2 mydomain.com. Address IP-nya dari web server yaitu 192.168.149.41. Kita apply oke. Lalu di sini kita bisa melakukan pengujian di PVC1. IP DNS 192.168.149.88. Lalu kita akan show IP. Lalu ping server 1 mydomain.com. Materi yang terakhir yaitu firewall NAT DS NAT Redicate. Redicate yaitu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya yaitu hotspot, webflock, DNS server, router, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melakukan ping itu akan menggunakan domain, misalnya ping server maupun ke web server. Misalnya di sini kita akan coba melakukan ping kayak tadi, karena kita telah konfigurasi yang DNS statiknya, tetapi sebelum kita melakukan request, kita akan perlu melakukan konfigurasi pada klien, yaitu IP dari DNS. Nah, bagaimana jika melakukan hal tersebut tetapi di PVC 3 ini? Tapi di sini itu tidak melakukan request atau melakukan IP DNS server. Jadi langsung saja ping itu tidak bisa kita coba ping server 1 mydomain.com. Nah, di sini itu tidak bisa. Lalu bagaimana? Nah, itu tidak bisa karena tidak mengkonfigurasi IP DNS-nya. Lalu dari servernya bagaimana caranya agar bisa buka? Kita buka menu IP Winbox, kemudian menu IP firewall, dan NAT. Kita kenalnya pakai DST-NAT. Protokolnya kita pakai UDP. DST portnya kita pakai 53. DST addressnya kita pakai 8. Exitnya pakai Redicate. Kemudian apply oke. Guys, setelah itu di sini kita bisa ping PVC 3.
PVC 3 yaitu satu. Nah, 88-nya ini kita kosongkan saja. Kemudian kita bisa apply. Oke. Kita akan coba di PVC 5 apakah bisa. Itu satu main.com